selamat sore. Bertemu lagi dengan saya Dr. Dias dari Estetika Dr. Afandi Duren 3 yang akan menjadi host untuk memandu kedafen semua pada Skin Talk hari ini. Selain kita sudah bergabung di Zoom, saat ini kita juga sedang live ya di Instagram dan di Facebook. Halo teman-teman yang menyaksikan dari Facebook dan Instagram. Oh iya, Kedafren, tonton terus ya Skin Talk hari ini sampai habis karena seperti biasa di akhir Skin Talk nanti, saya akan mengumumkan 2 orang pemenang yang berhak mendapatkan eksklusif tote bag dari pertanyaan yang terbaik lewat Zoom secara gratis dari Estetika Dr. Afandi. Jadi bagi Kedafren yang di Zoom nih, yang punya pertanyaan seputar tema Skin Talk kita hari ini, silahkan kirim pertanyaan kalian di kolom Q&A. Atau mungkin yang nanti mau sharing-sharing pengalamannya, boleh banget ketikkan aja pengalaman kalian di kolom chat di Zoom ya. Dan buat Kedafren yang masih menyaksikan di Instagram atau di Facebook, yuk join lewat Zoom buat minggu depan supaya pertanyaan kalian nanti bisa terpilih buat jadi pemenang untuk mendapatkan tote bag gratis dan keren banget dari Estetika. Oke Kedafren, sekarang sudah bergabung bersama kita nih dokter hebat dan cantik dari Pulau Dewata, yaitu Dr. Angelia dari Estetika Dr. Afandi Denpasar. Halo dokter. Halo, salam kenal Kedafren, salam kenal Dr. Dias. Saya Dr. Angelia dari Klinik Estetika Denpasar. Ingin sharing-sharing di sini ya. Jadi saya sapa dari IG Live dan juga dari Zoom. Selamat sore dokter. Sore dok. Senang sekali dok, akhirnya kita bisa bertemu ya dok ya, walaupun dari virtual dulu nih dok. Betul dokter, akhirnya ya nanti kita mampir-mampir ya ke sana ya. Iya, oke. Oh iya dok, kalau kata pepatah nih dok, tak kenal maka tak sayang ya. Nah, boleh dong dok sharing sedikit tentang pengalaman dokter nih di dalam dunia estetik atau kecantikan biar Kedafren semua lebih kenal nih dengan dokter dan lebih sayang dok. Oke, halo Kedafren, saya Dr. Angelia. Aslinya saya sebenarnya orang Surabaya, makanya logat saya medok ya. Saya lulusan dari Hang Tua 2008 di Surabaya, lalu saya melalang buana menuju ke Denpasar. Di sini saya belajar kecantikan selama 2-3 tahun, lalu saya praktek di estetika sejak tahun ini. Sebelumnya saya praktek di klinik yang lain, namun saya sering melakukan tindakan estetik berupa botox, filler, tanam benang, dan juga laser. Nanti akan saya bahas ya sedikit-sedikit mengenai apakah itu gitu. Biar karena pada orang-orang masa sekarang juga masih banyak loh yang takut kayak tindakan-tindakan advance gitu. Betul dok. Ya, sekianlah perkenalan singkat dari saya. Nah, betul dok. Tapi pengalaman dokter ini udah banyak berarti ya dok ya. Nah, sekedar informasi aja nih, FYI nih Kedafren, bahwa Dr. Angelia ini salah satu dokter yang sudah mendapatkan banyak testimoni dari pasien-pasien beliau dalam mengatasi berbagai permasalahan kulit. Jadi buat Kedafren, nggak perlu meragukan lagi, apalagi tadi dokter juga udah sharing tentang pengalaman dan skill beliau dalam mengatasi berbagai permasalahan kulit. Nah, buat Kedafren yang mau langsung konsultasi dengan Dr. Angelia, yuk langsung datang ke Estetika Dr. Afandi Denpasar yang ada di Jalan Puputan Niti Mandala nomor 166 Renon Denpasar. Untuk informasi selanjutnya, Kedafren bisa langsung cek ya di website kami di www.klinikestetika.com pada bagian branches. Nah, Kedafren, hari ini bersama Dr. Angelia kita akan berbincang-bincang nih seputar anti-aging, yaitu tema Skin Talk hari ini adalah perawatan kulit kencang dengan anti-aging solutions. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa kita semua tentunya akan mengalami bertambah usia. Namun seiring bertambahnya usia, ternyata akan semakin banyak juga permasalahan kulit yang akan terjadi, yang bisa timbul pada kulit kita. Salah satunya yang pasti akan terjadi dan dialami semua orang itu adalah penuaan. Pasti di antara Kedafren sudah tahu ya beberapa tanda-tanda penuaan seperti munculnya garis-garis halus, selalu ada kerutan, flek-flek hitam. Nah ini kan bisa membuat kebanyakan dari kita nih jadi kurang percaya diri. Tapi ternyata tanda penuaan bukan itu saja loh Kedafren. Nah, jadi buat penjelasan lengkapnya, kita langsung minta dijelaskan aja nih sama ahlinya. Yuk,
Dokter Angelia, boleh dong dijelaskan buat kedafren semua nih terlebih dahulu apa sih tentang penuaan pada kulit ini agar kedafren berkenalan dulu nih dengan masalah penuaan ini. Oke, terima kasih Dokter Dias. Kita langsung aja ya ke PowerPoint-nya ya. Oke dokter. Oh ya dok, saya mohon izin nanti kalau misalnya dokter sedang menjelaskan, terus saya tanya-tanya sedikit boleh ya dok ya? Boleh, boleh, silakan aja biar kita bisa berbincang-bincang lebih santai ya. Iya. Ya, sambil menunggu, saya sapa ke Dafrens dulu, yang di IG maupun yang di Zoom, salam kenal lagi ya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai mengenal lebih dekat dengan penuaan kulit. Nah, sebelumnya kita mengetahui bahwa penuaan itu terjadi pada siapa saja dan terjadi pada organ manapun di dalam tubuh kita. Next. Salah satu organ yang terbesar yang ada di dalam tubuh kita adalah kulit. Jadi penuaan kulit ini ditandai dengan perubahan tekstur, elastisitas, dan adanya komponen-komponen lain di dalamnya. Jadi munculkan gambar struktur kulitnya. Nah, ini adalah gambar struktur kulit di mana komponen kulit itu terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Di mana di dalam kulit tersebut ada komponen yang sering kita dengarkan yang namanya kolagen. Selain itu, ada komponen penting seperti asam hyaluronat yang berfungsi untuk menarik air dan juga untuk menjaga kekenyalan dari kulit. Ada juga yang dinamakan elastin dan fibroblast. Nah, struktur-struktur ini yang menjaga agar kulit kita itu tetap intak dan tetap terjaga elastisitasnya. Sehingga dapat dilihat pada kulit muda, kulitnya halus, teksturnya bagus. Tapi pada kulit yang lebih tua, orang-orang yang lebih tua, itu terjadi perubahan struktur, di mana sabut-sabut yang awalnya itu sangat ketat, lama-lama menjadi longgar. Nah, penuaan ini sering juga terjadi pada anak muda, atau yang dinamakan penuaan dini. Penuaan dini merupakan proses penuaan kulit yang terjadi sebelum waktunya. Jadi proses penuaan ini bisa terjadi pada siapa saja loh. Mungkin pada kalian-kalian yang melihat Zoom juga bisa terjadi, makanya kita harus belajar. Next. Nah, kita belajar mengenai proses penuaan kulit. Sedikit dari yang saya pelajarin mengenai ilmu anti-aging di biomed adalah pada usia 20-25 sebenarnya sudah tubuh itu sudah mengalami proses penuaan yang disebut subklinis. Jadi penuaannya itu sebenarnya di dalam tubuh, dari fenotip atau dari luar tidak terlalu kelihatan. Dari luar kulitnya tetap mulus, tetap glowing, namun karena sinar UV dan radikal bebas, dia menyebabkan komponen-komponen atau struktur di dalam kulit sudah mulai mengalami penurunan. Contohnya, cell renewal atau turnover itu pembaharuan kulit dari kulit mati lalu menjadi tumbuhlah kulit baru, itu sudah mulai mengalami penurunan. Namun tanpa kita sadari, hari demi hari berlalu sehingga kita sudah mencapai usia 30 tahun. Di usia 30 tahun, kolagen dan elastin juga akan mengalami penurunan dan menimbulkan terjadinya kerutan-kerutan yang sangat halus yang mungkin kita juga tidak akan menyadari, dan juga adanya perubahan warna pada kulit, kulitnya tampak lebih kusam. Usia mencapai usia 40 tahun, geradakan itu bahasa Surabayanya, permukaan yang tidak rata itu mulai tampak. Jadi keriput-keriput tampak lebih nyata pada usia 40 tahun. Lalu kulit kita ini juga sebetulnya memiliki barrier atau pelindung. Biasanya pelindungnya ini terdiri dari lemak. Nah, usia 40 tahun pelindung ini mulai terkikis sehingga kondisi seperti dehidrasi atau sinar UV akan lebih mudah masuk ke dalamnya, sehingga akan menyebabkan timbulnya seperti dark spot, kulit kusamnya tampak lebih nyata. Pada usia 50 tahun akan tampak lebih nyata lagi dan penurunan drastis dari kolagen dan elastin. Nah, namun proses penuaan ini tidak jadi seperti ini. Ini karena ada penyebab-penyebab lain yang masing-masing individu diciptakan Tuhan itu benar-benar spesial dan berbeda. Faktor apa saja sih yang menyebabkan penuaan kulit? Kita lihat ya. Nah, hal-hal di bawah ini hal-hal yang ada di Zoom ini yang menyebabkan terjadinya penuaan dini atau pada masing-masing orang itu berbeda. Contohnya, faktor intrinsik. Untuk intrinsik adalah faktor dari dalam, bisa dimunculkan semuanya nih. Nah, dari dalam ini bertambahnya usia akan menjadi
menjadi mengalami penuaan karena di dalamnya ada terjadinya penurunan telomerase. Telomerase adalah kemampuan kulit atau kemampuan sel untuk membelah. Jadi semakin kita tua, kemampuan sel untuk membelah itu akan semakin menurun. Oleh sebab itu bisa dilihat waktu kita bayi atau anak-anak kita pada saat mereka terluka, regenerasinya atau wound healingnya lebih bagus daripada pada saat kita sudah tua. Yang kedua, tipe kulit. Tipe kulit yang memang lebih gampang mengalami proses penuaan adalah tipe kulit yang kering. Jadi berbahagialah kepada friends yang kulitnya berminyak, kadang melengis-melengis, dia biasanya untuk mengalami penuaan dia lebih lambat. Lebih awet muda ya dok, jadinya dok ya? Apa? Lebih awet muda ya dok ya? Iya, bisa lebih awet muda. Tapi prone ke jerawat juga ya, jadi ada plus minus. Memang Tuhan itu menciptakan kita itu adil ya dok ya? Iya. Nah, pengaruh lainnya adalah hormon. Nah, hormon itu adalah hormon estrogen, biasanya pada wanita. Itu sangat tampak pada saat premenopause. Wanita premenopause itu usia 40 sampai 50 tahun. Nah, itu ada ketidakseimbangan hormon di sana. Pada saat itu termasuk juga vitamin D3. Vitamin D3 ini walaupun judulnya vitamin, tapi dia itu sebenarnya adalah hormon loh, kedah friends. Nah, vitamin D3 ini diperlukan di tubuh juga untuk melindungi tubuh dari sinar UV juga. Nah, adanya stres juga mempengaruhi proses penuaan. Jadi kita harus tetap happy, Kak. Jangan stres. Kalau stres itu meningkatkan wrinkles. Makanya dulu waktu saya belajar ya, ada yang namanya omega sign. Jadi omega sign itu ada keriput di daerah sini. Kalau kita mengkerut, terus nanti keriputnya akan menetap. Kita kan nggak mau ya seperti itu. Nah, penyakit sistemik bawaan dan kulit juga mempengaruhi terjadinya penuaan. Contohnya, seperti penyakit lupus. Penyakit lupus akan menyebabkan adanya melasma di daerah pipi kanan dan pipi kiri. Salah satu contoh lain seperti penyakit atopi. Pasien dengan riwayat atopi atau riwayat alergi biasanya memiliki kulit yang cenderung kering dan bersisik. Hal itu juga akan meningkatkan terjadinya penuaan lebih dini. Selain faktor intrinsik, ada faktor-faktor ekstrinsik yang dapat kita cegah. Nah, faktor yang menyebabkan penuaan tersering dan paling bahaya adalah sinar matahari atau sinar ultraviolet. Ingat, di Indonesia itu merupakan negara tropis di mana UV index kita itu tinggi dibanding negara lain seperti di Eropa. Oleh karena itu, sinar matahari dengan mudah merusak kulit kita. Bukan cuma menimbulkan dark spot, ya, sinar UV ini menyebabkan penurunan kolagen dan karena radikal bebasnya itu dan juga menyebabkan wrinkle atau keriput-keriput. Nah, radikal bebas seperti polusi, rokok dan asap rokok itu juga meningkatkan terjadinya penuaan. Adanya penggunaan kosmetik. Nah, kita harus hati-hati ya sekarang kosmetik yang memang kalau harga yang mahal belum tentu menjadi jaminan, yang murah pun kita harus lebih hati-hati lagi. Kita harus melihat ingredient di dalamnya dan juga pada saat kita pakai ke tubuh kita seperti apa, termasuk juga skincare. Kita harus cari yang ber-BPOM. Kalau nggak mau susah ya langsung aja pakai Exotica skincare dari Estetik. Ya promosi sedikit ya Dokter Dias. Iya dok, tentu dok. Karena Exotica kan udah pasti aman ya dok ya, karena kan diawasi langsung oleh dokter ya dok. Oke. Nah, skincare ini kita harus benar-benar tahu, jangan sampai kita kulitnya kering, kita pakai sabun malah kerasanya kulitnya ketarik. Nah, hati-hati. Kalau kulit kita sudah kering, jangan dibikin terlalu kering. Kulit berminyak pun kita harus hati-hati. Jangan menggunakan skincare untuk mengurangi minyak, lama-lama barrier kulitnya hilang, tambah mengalami abrasi pada kulit, atau minyaknya atau mengalami malah dehidrasi. Itu yang harus kita waspadai ya, kedah friends ya. Lalu penggunaan alkohol, ya ini sudah tahu semua ya, alkohol itu juga meningkatkan penuaan lebih cepat. Obat-obatan seperti kemoterapi dan obat-obatan yang mengganggu fungsi lever, fungsi ginjal, itu kita juga harus waspadain karena biasanya menyebabkan penuaan pada kulit juga. Serta adanya diet yang tidak seimbang. Diet sangat perlu, nanti akan saya bahas tips and triksnya untuk diet. Next. Nah, ini foto aging karena
terutama di Bali ya, ini kan daerahnya humid dan juga sinar mataharinya sangat terik, maka kita harus waspada bahwa dan harus mengerti bahwa sinar matahari itu sebenarnya merupakan sinar ultraviolet yang memiliki UVA dan UVB. Biasanya teman-teman Kedah Friends yang masih remaja itu ngerti deh tentang UVA, UVB karena mereka sudah hits jadi kayak skin blogger gitu. Nah, Iya. UVA itu sinar yang menembus ke kulit bagian dalam. UVA ini adalah yang menyebabkan photoaging, menurunnya kolagen, radikal bebasnya meningkat, itu sebenarnya karena sinar UVA. Sedangkan UVB, dia itu menembus ke kulit bagian luar. Dia lebih berperan pada kemerahan dan rasa terbakar pada kulit dan juga proses dari kanker kulit sendiri. Jadi kalau kita berjemur di pantai, jangan lupa harus tetap pakai sunscreen karena lama-kelamaan nanti sinar yang terekspos ke dalam kulit kita ini menyebabkan perubahan dari struktur kimia-kimia di dalam kulit kita ini yang nantinya bisa menyebabkan selain penampakan dark spot, itu juga bisa menyebabkan penyakit seperti kanker kulit. Next. Sinar UV ini dok juga UVA salah satunya dok ya. UVA ini dia juga panjang ya dok ya gelombangnya ya dok ya. Betul. Jadi masih bisa masuk ke dalam ruangan ya dok ya. Bisa. Jadi sebenarnya sinar UV itu ada 3, UVA, UVB, dan UVC. UVC itu biasanya dari matahari dia itu akan terlindung kita dari ozon. Ada lapisan ozon kan dia memantulkan UVC. Jadi nggak nyampe ke bumi ya dok ya UVC. Iya. Namun UVC ini yang sering dipakai sekarang untuk ini membunuh virus kan, yang seperti di tempat kita kan kita memakai UVC kan, UV filter. Iya betul. Untuk membunuh kuman dan juga virus koronce-koronce jadi musnah ya. Nah, lalu kalau sinar UVB dia menembus pada kulit bagian luar, dia sampai di epidermis aja. Namun hal ini yang menyebabkan kita kalau kita berjemur atau kelamaan menyebabkan kulit jadi tanning ya, jadi gelap atau kalau pada sampai bikin kulitnya terbakar, terutama pada orang-orang yang kulit putih kan biasanya lebih gampang tampak merah tuh kulitnya, tampak merah, nah terkelupas, terbakar itu karena sinar UVB. Dia panjang gelombangnya lebih pendek daripada UVA, lebih panjang daripada UVC. Sedangkan UVA dia panjang gelombangnya panjang, jadi dia bisa menembus sampai lapisan dermis. Nah, lapisan dermis dari yang tadi saya jelaskan di awal, itu kan terjadi memiliki banyak struktur seperti kolagen, elastin, fibroblast, dan asam hyaluronat, semuanya itu ada di dalam dermis. Nah, inilah yang diserang oleh UVA. Gitu. Kita harus waspadai untuk itu. Nanti saya jelaskan mengenai proteksinya dengan tirai sinar matahari ya. Baik. Next ya dok ya. Next ya. Nah, akhirnya terlihatlah penuaan pada kulit. Penuaannya apa aja sih? Coba kita lihat ya dari poin-poin ini apakah kita sudah masuk dalam salah satunya itu. Jadi yang paling pertama karena kurangnya cairan itu menyebabkan dehidrasi, kulit yang kering itu salah satu tanda penuaan. Kedua tekstur. Tekstur coba kita pegang pipi kita ada kasar, ada bersisik atau tidak. Yang ketiga kerutan, wrinkle. Kerutan ini ada yang dinamis, ada yang statis. Contoh kerutan kerutan statis itu adalah kerutan yang timbul pada saat kita diam atau tidak bergerak dalam kondisi statis. Nah, pada saat kondisi statis seperti ini kita lihat di kaca, apakah sudah ada muncul kerutan halus di dahi, kerutan halus di mata, biasanya di bawah mata yang sering muncul pada usia yang masih lebih dini, dan juga di smile line. Sedangkan kerutan dinamis adalah kerutan yang muncul pada saat kita bergerak. Contohnya pada saat kita angkat alis. Nah, ini saya nggak ada ya, karena saya sudah botok. Nanti saya jelasin lagi. Nah, atau kita pada saat kita mengkerutkan kedua alis, apakah ada muncul kerutan di sini? Pada saat kita tersenyum, apakah ada muncul kerutan? Semakin terjadi proses penuaan, maka di daerah-daerah tersebut akan terjadi kerutan-kerutan yang lebih dalam. Nah, elastisitas yang kendur atau skin laxity-nya berkurang. Itu kita bisa cek dengan snap test. Coba dipegang ya di bawah matanya semua, kita pencet lalu kita lepaskan. Apakah kulit itu mudah untuk kembali ke semula? Itu adalah skin laxity. Nah, kalau pada orang yang mengalami penuaan, maka akan semakin kendur. Jadi waktu kita cubit gini dia akan kembali gitu.
Berbahagialah orang yang cabi ya, enggak juga sih ya. Kalau cabi gini kayak saya gini langsung dia kembali elastisitas masih juga nih bagus. dok. Dokter dia juga ya. Lalu warna yang tidak rata, sering nggak kalau lihat gini, dahinya dia agak gelap, di daerah pipinya dia terang, di daerah sininya dia gelap. Nah itu juga salah satu proses penuaan atau karena adanya kulit mati yang terlalu banyak. Lalu yang tidak bisa dipungkirin adalah hiperpigmentasi atau melasma atau freckles. Ada bedanya ya, ke friends ya. Untuk melasma dia itu berbentuk seperti pulau-pulau atau yang ada yang pulau yang kecil, ada yang pulau yang besar. Sedangkan freckles dia biasanya muncul di permukaan kulit di epidermis, tidak dalam, dan dia timbul juga bisa karena paparan sinar matahari yang dinamakan solar lentigo atau sunspot. Biasanya timbulnya freckles pada orang-orang bule, tapi orang-orang Bali juga banyak, di mancanegara juga banyak ya, di Indonesia juga. Itu yang namanya freckles. Next. Nah, ini ibu-ibunya ya, pengen muda lagi, nanti kita bantu. Nah, ini juga ya tanda penuaan, maaf, ini seboroid, keratosis seboroid, atau adanya kutil. Nah, adanya tumor kulit, seperti keratosis seboroid, keratosis aktinik, itu juga salah satu tanda-tanda penuaan. Nanti bisa kita bantu untuk hilangkan. Next. Nah, sedikit, walaupun ini bukan kulit, tapi saya akan menjelaskan bahwa seiring dengan bertambahnya usia, selain kondisi kulit yang berubah, terjadi juga perubahan dari lemak. Lemak awalnya pada komposisi seperti di gambar yang pertama, pada usia 35 tahun lah ya, masih tergolong muda, itu lemak posisinya proporsinya tepat seperti itu. Namun pada usia lebih tua, umur 45 tahun, lemak akan mengalami penurunan massa lemaknya. Dan pada usia 55 tahun, massa lemaknya akan mulai mengalami penurunan. Nah, akhirnya dapat dilihat secara kasat mata bahwa kondisi pada saat orang sudah lebih tua, maka di daerah mata dan juga di daerah pelipis akan tampak lebih cowong karena kurangnya massa lemak di daerah sana. Ini tergantung masing-masing orang ya. Nah, karena nggak ada yang menopang ya dok ya. Ya bagaimana? Jadi kayak nggak ada yang nopang gitu ya dok ya? Iya betul. Biasanya kan di bawah mata di sini dia lebih bagus ya, dia mengalami tear trough ya namanya. Sini itu dia mengalami agak cembung. Jadi kalau lihat dari samping dia nggak kayak jatuh gitu tulang pipinya. Nah, lalu lemaknya itu yang berada di daerah bawah mata sini bisa juga bertambah menurun memberikan efek gravitasi ya, menjadi agak berat. Di daerah buccal fat sini juga menjadi agak berat seiring dengan bertambahnya usia, menyebabkan timbulnya smile line. Nah, smile line ini pada saat dia tersenyum kan memang ada smile line ya, ini adalah garis yang normal. Namun pada saat dia diam, smile line ini akan semakin tampak ya kalau seiring dengan bertambahnya usia. Karena dia semakin turun ya dok. Iya benar, semakin turun. Semua karena gaya gravitasi. Kita salahkan aja gravitasi. Enggak. Lalu bisa juga dilihat dari ini jolnya. Di prejol sini juga terjadi penurunan lemak. Ini termasuk lemak dari buccal fat, lemak dari pipi. Itu biasanya dia akan mengalami penurunan. Nah, itu biasanya tanda-tanda penuaan ya. Next. Nah, tadi itu semua saya jelaskan mengenai penuaan. Tapi sebenarnya bisa nggak sih kita cegah? Bisa nggak sih kita melawan hukum alam gitu? Enggak. Lebay-lebay dikit ya. Jadi kita itu harus melakukan tips-tips untuk mencegahnya. Next. Nah, yang pertama karena tadi sinar UV itu sangat buruk efeknya buat kita, yaitu kita harus melindungi kulit dari sinar matahari. Cara melindunginya bisa dengan mengaplikasikan kosmetik seperti sunscreen, tirai sinar matahari. Yang kedua, kita bisa menggunakan baju yang lengan panjang pada saat kita berpergian, menggunakan topi, menggunakan masker. Tapi hati-hati ya dikira pencuri. Saya bercanda-bercanda sedikit ya dokter biar nggak tegang gitu. Iya dok. Nah, selain melindungi kulit dari sinar matahari, kita harus memiliki pola makan yang seimbang dan tinggi antioksidan. Dari yang saya pelajari dari ilmu anti-aging, pola makan seimbang di Indonesia ini harus proporsi 50% nasi dan juga 50%
vegetables, sayur mayur, sayur dan buah. Biasanya kan kita kalau makan nasinya banyak, daging, nanti sayurnya cuma seiprit gitu ya, sedikit. Biar cepat kenyang, Dok. Kalau tadi dia makannya gimana nih? Kalau nasinya banyak biar cepat kenyang jadinya. Iya, benar. Tapi itu buruk karena pada nasi kandungan mineral, vitamin memang ada, antioksidannya juga ada, tapi tidak bisa menyamai dari aneka macam sayur mayur. Nah, jadi kita tetap harus makan sayur dan buah. Kedafran di sini ada nggak ya? Kayaknya masih ada nih yang nggak suka sayur sama buah. Ya harus belajarlah kita sedikit-sedikit mulai makan ya. Nah, juga minum 8 sampai 9 gelas air sehari, kurang lebih 2 liter. Jadi pola makan kalau kita lihat dari food piramidnya ini, air memang paling banyak. Boleh juga ditambahin dengan suplemen seperti yang tinggi antioksidan, contohnya astaxanthin itu antioksidan, dan juga ekstrak-ekstrak dari omega 3, dari zat-zat yang lainnya. Contohnya kalau di estetika kita punya ya suplemen untuk diminum itu namanya Pinocare dan juga Glow White. Dia berfungsi selain untuk mencerahkan kulit, dia juga memberikan antioksidan ke dalam tubuh sehingga tubuhnya akan merasa lebih jos, lebih segar, lebih bagus gitu. Nah, lalu ini kan dari bagannya kita lihat ya, tuh sayur sama buah harus banyak. Lalu yang berikutnya baru kacang-kacangan, baru karbohidrat. Karbohidrat pun yang kompleks yang sebenarnya disarankan, yang multigrain. Jadi kayak roti itu yang ada kandungan gandumnya, terus kita makan granola itu juga boleh ya. Nah, lalu di atasnya telur. Telur ini tidak bisa kita pungkiri bahwa dia itu walaupun simple seperti bulat dan kecil saja dan gampang dimasak, dia memiliki kandungan mineral dan vitamin yang lengkap, yang bagus, termasuk yang bagus. Nah, itu harus juga kita konsumsi. Nah, sampai ke atas pun kondisi makanan seperti ikan, lalu ayam mulai berkurang, dan juga lebih berkurang lagi adalah daging merah seperti babi dan sapi sebenarnya tidak perlu kita konsumsi banyak-banyak. Tapi kita tetap perlu ya untuk menjaga protein di tubuh kita. Nah, porsi sweets atau porsi minuman boba, minuman-minuman yang hits, makanan-makanan yang kita suka, termasuk ya saya suka lah ya. Nah, saya ini juga porsi yang sedikit loh, Dokter Dias, karena dia juga bisa bikin perubahan struktur molekul di dalam tubuh kita. Nanti juga ada efeknya untuk tubuh kita. Jadi jangan sampai kebalik ya piramidanya. Jadi harus kurang-kurangi ya Dok ya mulai sekarang ya Dok, biar awet muda, kurang-kurangi boba, kopi ya Dok ya. Karena kopi sekarang tuh juga kebanyakan susu sama gulanya daripada kopinya Dok, dan itu yang bikin enak. Iya, apalagi nanti kalau kita pesen I want to have a extra sugar, extra milk gitu ya. Nah itu. Ada ya, kita mulai sejak dini sih sebenarnya Dokter Dias, kita kalau bisa mengubah pola hidup, karena saya punya teman ya, kenalan saya itu usia 40 tahun, gila, dia sangat muda, karena dia itu melakukan pola makan yang bagus, dia melakukan yoga juga, yoga ya, ini salah satunya. Coba next ya, tips menjaganya bisa diklik. Nah, ada rutin berolahraga. Seperti yang saya bilang tadi, olahraga itu rutinnya harusnya itu kayak paling minimum 3. Kalau bisa lebih bagus 3 sampai 5 kali seminggu. Dan olahraga ini minimum 30 menit, bukan minimum. Kurang lebih cuma 30 menit cukup. Nah, 15 menit pemanasan, 15 menit pendinginan. Olahraga yang di tengahnya ini, olahraga yang murninya itu sekitar 30 menit. Dengan kita melakukan olahraga yang seperti itu, akan terjadi endorfin yang bagus, hormonal yang bagus di dalam tubuh kita, sehingga kulit pun akan tampak lebih glowing, lebih bagus, dan lebih cerah. Tapi kita harus juga memperhatikan mengenai jam olahraga yang tepat, terutama yang outdoor. Karena saya punya pasien juga, dia pasien Asia dengan Fitzpatrick atau kondisi kulit yang muda, warna kulitnya kuning ke putih gitu. Nah, dia bilang, saya punya flek, tapi kok flek saya ini nggak menipis-menipis ya, padahal saya sudah pakai sunscreen ini banyak, saya sudah laser. Terus Usut punya, setelah saya menyelidikinya, setelah saya tanya lebih lanjut, dia berolahraganya jam 11 sampai jam 1 siang. Aduh, lagi siang. Dan itu lari. Perangnya ya Dok itu. Dan itu lari di Ubud.
di Waduh. di di padang rumput, bukan ya, di sawah-sawah itu. Nah, kita harus hati-hati, kita harus memperhatikan jam olahraga ya, kalau bisa ya jam 6 sampai jam 7. Lalu kalau di Bali kan memang kelas 1 jam lebih lambat ya, Dokter Dias ya. Jadi Ya. saya sarankan kalau sore hari itu sekitar jam 5, jam 6 gitu, sehingga mengurangi kena sinar matahari. Agak rempong sih. Gitu deh. Nah, tidur yang cukup juga penting, sekitar 8 jam ya. Next. Oke. Jauhi rokok dan alkohol, karena rokok dan alkohol meningkatkan radikal bebas seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah tips-tips untuk mencegah penuaan. Semoga bisa bermanfaat bagi Kedah Friends. Terima kasih Dokter Dias atas waktunya. Ya. Terima kasih Dokter Angelia. Sudah jelas ya, jadi ya Kedafren tadi itu sudah dibahas semua oleh Dokter Angelia, serba-serbi tentang penuaan pada kulit. Itu bukan, ternyata penuaan tuh bukan di kulit aja, tapi di dalam tubuh kita itu juga terjadi. Dan tadi juga sudah di-sharing tips-tipsnya yang bisa Kedafren ikuti buat mencegah penuaan. Oke. Nah, buat Kedaven yang mungkin masih bingung, langsung aja ketik pertanyaannya di kolom Q&A ya. Dan sebelum Kedaven yang tanya nih dok, jadi saya dulu yang tanya-tanya ke dokter, boleh ya dok ya? Boleh, Dokter Dias. Ya, aku mau bahas sedikit yang lagi relate banget nih dok sama situasi sekarang. Kan lagi pandemi ya dok, kita kan wajib nih pakai masker ketika kita keluar rumah. Nah otomatis kan kita jadi lebih sering ya dok pakai masker itu. Nah, kalau untuk penggunaan masker sendiri, sebenarnya berpengaruh nggak sih dok pada kulit kita? Apa justru bisa menyebabkan kulit kita menjadi lebih cepat menua, dokter? Oke, saya jawab nih Dokter Dias. Penggunaan masker itu bagus untuk mencegah paparan sinar matahari, kan? Mencegah masuknya sinar UV. Akan tetapi di lain pihak, dengan kita menggunakan masker, itu sebenarnya menyebabkan kulit itu akan lebih kering dan juga keringat, kotoran akan lebih lama terjebak di dalam sana. Jadi sirkulasi udara kan tidak bagus ya. Itu yang menyebabkan kulit akan lebih mudah tampak kusam, kotor, teksturnya juga tidak bagus. Nah, itu efek jelek dari masker ya. Lalu yang ketiga juga masker, apalagi yang surgical gitu ya, yang ketat kan sebenarnya yang kita harus lakukan. Nah, itu menyebabkan penekanan yang lebih pada kulit. Nah, penekanan ini terus kegesek-gesek, itu yang menyebabkan iritasi akhirnya. Iritasi, kemerahan, sampai ada yang lupas, termasuk menyebabkan terjadinya akne. Ya, lagi marak kan di sini namanya maksne. Nah, itu Iya, maksne karena masker juga. Jadi menurut saya memang ada keterlibatan dalam masker untuk menyebabkan kondisi kulit lebih buruk. Akan tetapi Kedah Friends, ini bukan ajaran dari kami loh ya, untuk kalian tidak memakai masker karena masker sangat butuh untuk mencegah penularan, untuk mencegah virus corona semakin marak. Tapi ada tips menurut saya dari kami adalah penggunaan masker yang diganti, Dokter Dias, setiap 4 jam sekali. Jadi mungkin lupa gitu ya teman-teman gitu, kalau pakai masker dari pagi sampai malam kita pakainya sama terus gitu, atau besoknya nanti dijemur terus besoknya dipakai lagi. Jangan ya, kalau mau diganti 4 jam sekali. Jadi kalau kita udah mau berpergian, tahu nih seharian kita mau pergi, udah kita bawa aja 2 sampai 3 masker di dalam kantong kita. Nah, masker juga untuk kondisi kulit yang saya sarankan pada pasien-pasien saya ya yang jerawatan, saya lebih sarankan pakai masker yang cotton, yang bahan dasarnya dari cotton. Betul, kecuali mereka yang bedah atau orang medis yang memang kita memang harus sarankan pakai surgical ya dokter ya. Tapi kalau keluar aja pakai yang bahan katun. Bahan scuba saya kurang sarankan karena dia sebenarnya tidak menyerap keringat dan menyerap keringat ya, jadi sehingga keringat itu akan semakin nempel dan minyak-minyak dan kotoran dia akan bercampur. Apalagi Kedah Friends yang suka makeup ini, aduh kalau bisa dihindarin aja kalau nggak perlu. Yang penting itu sunscreen, terus nanti kan kita tutup juga pakai masker. Ya sekianlah tips dari saya dokter. Terima kasih dokter. Jadi sudah jelas ya, Kedah Friends tetap wajib hukumnya buat pakai masker. Tapi ya memang masker itu tetap berpengaruh ya dok ya terhadap kondisi kulit kita. Nah terus buat Kedah Friends yang ingin kulit wajahnya tetap
kencang nih kayak dokter dan selalu awet muda. Bagaimana nih dok solusinya dokter? Jangan khawatir, kepada friends yang bingung-bingung gimana caranya, saya akan menjelaskan estetika solution tentang anti aging. Karena estetika memiliki berbagai macam rangkaian treatment yang bisa kita lakukan untuk menolak penuaan. Nah, ini ya kita buka PowerPoint-nya ya. Silakan dok. Nah, kembalikan kulit wajah kencang dan tampak awet muda dengan anti-aging solution. Udah kayak kata-kata iklan. Next. Nah, rangkaian anti-aging solution yang pertama atau basic, bisa diklik dokter dia sampai habis ya. Nah, adalah krim perawatan anti-aging. Estetika sudah dikenal sejak lama, sejak dokter Avandi ya, meracik krimnya itu adalah memiliki krim yang sangat lengkap dan memiliki potensi yang bagus. Jadi menggunakan krim perawatan estetika yang tepat sesuai dengan tipe kulit secara teratur akan membantu menyamarkan keriput halus dan menjaga kelembapan kulit. Nah, kenapa? Karena estetika ini memiliki serangkaian, yang pertama adanya serum. Serum dari estetika ini ada serum nano atau yang isinya hyaluronic acid dengan partikel yang kecil, dia membantu masuk ke dalam kulit kita sehingga menimbulkan kelembapan dan kekenyalan kulit. Dan adanya serum vitamin C atau serum lakto itu digunakan untuk membantu menutrisi kulit kita, menjaga elastisitas dan meningkatkan turnover dari kulit. Krim malamnya pun ada isinya untuk meningkatkan turnover kulit, untuk mencerahkan dan juga untuk jerawat, itu masing-masing kondisi, jadi bisa kita gunakan dengan tepat pada indikasi yang tepat. Dan metode double cleansing saya sarankan untuk kita mencegah penuaan. Double cleansing adalah pembersihan wajah tidak hanya dengan sabun, namun juga dengan cleansing. Cleansing atau toner yang digunakan setelah kita menggunakan sabun. Karena terkadang dengan kita sabun saja, sisa-sisa kotoran kulit maupun polusi, debu-debu itu masih menempel. Apabila menempel terlalu lama di sana akan menutup pori-pori dan juga menyebabkan perubahan kulit dan tekstur kulit yang menjadi lebih buruk. Yang ketiga, saya punya tips adalah mencuci muka dengan penekanan halus ke wajah ke arah atas, menolak tua dengan kita itu ya, dengan kita Karena punya gravitasi dok ya. iya karena gravitasi dan kita ini punya apa itu namanya simsalabim itu loh, simsalabim menolak tua. Nah itu juga mantra dok. Iya mantra ya ampun. Nah yang keempat adalah menggunakan krim tirai sinar matahari dengan tepat. Kita harus mencari krim tirai sinar matahari yang melindungi UVA dan UVB dengan memproteksi dengan SPF yang tepat. Nah, penggunaan SPF ini saya perlu beritahu sedikit ya, nggak apa-apa untuk kedah friends bahwa tirai sinar matahari kan ada bermacam-macam, ada yang SPF 15, ada yang SPF 30, ada SPF 45. Nah, ini kita harus menyesuaikan sebenarnya. SPF yang semakin tinggi itu bukan artinya dia lebih melindungi dari sinar matahari, akan tetapi dia melindungi lebih lama. Jadi jangka waktunya yang menyebabkan perbedaan dari masing-masing tingkat SPF-nya. Jadi, kedah friends, kalau yang mau keluar ruangan selama 2 jam bisa menggunakan SPF 15 karena SPF 15 ini memproteksi kulit dari sinar matahari sekitar 150 menit. Sedangkan mau keluar sekitar 4 jam itu bisa menggunakan SPF yang 45. Atau bisa juga pada kulit-kulit yang berminyak untuk melindungi sinar matahari, kadang saya sarankan penggunaan SPF 15 dan setelah 2 jam harus diulang. Nah, seperti itu. Jadi pengulangan sunblock sangat penting karena sinar matahari itu tetap menyinari kita sejak jam 7 sampai sekitar jam 5 sore. Jadi sekitar jam 7 sampai jam 5 sore apabila kita memang terkena sinar matahari, 20 menit sebelumnya kita harus menggunakan krim tirai sinar matahari dan dilakukan pengulangan sesuai dengan jumlah SPF-nya. Gitu. Nah, itu yang saya sarankan untuk sunscreen-nya. Jadi dok, maaf dok, jadi nggak peduli seberapa tinggi SPF-nya tetap perlu diulang juga ya dok ya pemakaiannya ya dok ya. Ya, jadi tergantung dokter. Dokter kalau dokter Dias nih mau pergi, kalau orang Bali kan suka ini ya kayak kadang ada acara ngaben gitu ya dokter ya. Nah, acara yang pergi ke kena sinar matahari itu bisa sampai misalnya 6 jam. Nah, kalau 6 jam itu
kita menggunakan yang SPF 15 itu kan cuma bisa 2 jam ya dokter. Bisa, Jadi ya. setelah 2 jam kita harus ulang. Setelah 2 jam lagi kita harus ulang. Kalau kita menggunakan SPF 45, kalau mau perginya cuma 3 jam, ya sekali aja nggak usah diulang, nggak apa-apa dokter. Nah, tuh dicatat ya tuh kayak Dafren ya dok. Iya, soalnya sering banget dari pasien-pasien kita maupun saya dulu ya, cuma pakai sunblock udah pagi aja. Terus ternyata pagi jam 7 kita belum kena sinar sampai jam 9 kita di dalam ruangan. Begitunya jam 9 kita udah keluar, efek sunscreen-nya sudah berkurang dong, sudah nggak ada gitu. Iya betul. Biasanya sih saya pribadi males juga sih dok sebenarnya. Iya, jadi tips and trick buat kita yang suka pakai make up, tetap saya sarankan untuk bawa cleansing kemana-mana. Jadi kalau kita mau ngulangin, kita ke toilet bentar, kita bersihin, lalu kita pasang aplikasi lagi. Ingat bahwa skincare lebih penting daripada kosmetik. Karena skincare membantu kondisi kulit kita. Kalau kosmetik dia menyamarkan, menutupin gitu. Itu kayak Dafren. Saya ada tambahan lagi ya dokter untuk sunscreen. Jadi saya lupa sedikit. Jadi sunscreen itu ada bedanya ya, sunscreen dengan sunblock ya. Dan juga sunscreen dan sunblock ini itu tidak bisa memproteksi kita selama kita 100% dari sinar UV. Kalau yang saya pelajarin itu proteksinya sekitar 60%. Jadi masih ada sinar UV yang lewat di sana. Gitu. Jadi jangan sampai, dok saya sudah menggunakan sunscreen, saya ulang-ulang terus, tapi kok kulitnya masih bisa ya agak kusam gitu. Nah kita memang harus menyadari bahwa sinar UV itu masih bisa menembus. Tapi daripada kita tidak menggunakan sama sekali dan memprevensi, nanti malah terjadinya kanker kulit kan tambah bahaya ya, dokter Dias ya. Betul, jadi lebih baik dikurangi sedikit ya dok ya daripada tidak sama sekali. Iya. Lumayan banyak lah, kita ngulanginnya sudah sampai 70%. Sudah banyak sebenarnya ya. Baik, boleh saya ya dok? Oke, next. Nah, treatment yang paling basic ke advance ya yang akan saya bahas, anti-aging gold facial. Nah, anti-aging gold facial ini dapat membantu juga karena gold facial ini kita memiliki masker yang khusus dan juga serum yang diaplikasikan yang membantu melembabkan, mengencangkan kulit dan meremajakan kulit. Serta setelah facial biasanya akan merasa tingkat kenyalan dan elastisitasnya meningkat. Next. Selain itu, ada chemical peeling dan microdermabrasion. Sebenarnya tujuan dari dua ini adalah untuk melakukan peeling. Peeling itu adalah mengeksfoliasi. Nah, untuk mengeksfoliasi itu kita bisa menggunakan chemical atau zat kimia atau dengan mekanik. Kalau mekanik itu mikrodermabrasi namanya. Jadi dioleskan untuk chemical peelingnya. Kita ada berbagai macam chemical peeling, terutama kalau untuk proses penuaan ini saya sarankan untuk yang glycolic acid, untuk AVA. Nah, ini membantu untuk meningkatkan daur ulang kulitnya dan juga mencerahkan, mengurangin dari noda-noda. Sedangkan microdermabrasion lebih saya sarankan buat orang yang kulit dengan tekstur yang kasar dan juga yang kulit matinya banyak, yang kusam, dia juga membantu untuk mengangkat itu semua. Next. Nah, kita juga punya yang namanya Breadlift Aqua Pure atau BLA, nama menunya biasanya. Ini dia melakukan 4 step, bagusnya BLA ini. Dia ada step dengan vakum gitu dia, untuk mengangkat sel kulit mati, lalu ada pengaplikasian serum yang fungsinya untuk mencerahkan kulit, mengurangi minyak, dan melembabkan kulit. Yang ketiga dia ada pengencangan dengan radiofrekuensi kecil, dia menyebabkan pengencangan dan pelancaran peredaran darah. Yang keempat dia melakukan pendinginan. Pendinginan ini juga diperlukan bagi treatment adalah untuk menenangkan kulit dari tindakan-tindakan sebelumnya atau dari panas. Nah, itu sangat perlu ya pendinginan itu. Nah, berarti Aqua Pure ini juga favorit loh dokter Dias di Bali. Biasanya pasien yang kulitnya kayak kusam-kusam, terus dia pengen cepet, terus dia pengen nggak banyak suntik-suntik gitu, dia milihnya ini Breadlift. Langsung kelihatan hasilnya dok ya? Iya, setelahnya kayak kenyal-kenyal gitu loh. Kenyal dan enak gitu dia. Langsung glowing. Next lagi. Nah, intense pulse light dan juga spectral laser. Kalau intense pulse light, next. Nah, dia ini
memakai energi cahaya, visible light sebenarnya. Dia digunakan tergantung dari banyak gelombang yang kita pakai, cartridge yang kita pakai. Dia fungsinya untuk mencerahkan kulit, meremajakan kulit, dan menyamarkan kerutan halus. Next. Bisa juga sih mengurangi noda akibat penuaan, jadi bikin kulitnya lebih cerah dan mengecilkan pori-pori. Biasanya kalau Index Plus Light ini diaplikasikan kalau kita pakai gel dulu, habis pakai gel lalu di shoot, ditembak-tembak. Ya, next. Nah, spektra laser juga hits sih di Bali ini. Dia ini memakai laser NDR Q switch, di mana dia ini fungsinya bisa untuk meremajakan kulit. Dikeluarkan semua bisa, dokter? Nah, spektral laser ini ada dua macam. Kita bisa menggunakan untuk rejuvenation dengan Hollywood laser peel. Jadi kita pakai untuk karbon dulu, lalu kita angkat karbonnya beserta kulit matinya, lalu kita tembak daerah-daerah yang kusam atau daerah-daerah yang ada spot-spotnya, lalu kita tembak lagi dengan rejuve untuk meremajakan kulit untuk mengurangi garis-garis halus dan kerutan. Nah, bisa juga pakai metode yang melasma. Kalau sudah ada spot-spot hitam dengan spektral laser ini, saya sangat sarankan untuk digunakan terutama pada melasma yang epidermal maupun yang dermal. Melasma ini menggunakan goyang gelombang sekitar 1064 gitu. Jadi setelahnya hasilnya akan tampak maksimum 2 minggu setelah laser. Next. Nah, Ultherapy by Ulthera ini juga termasuk teknologi terkini. Kalau teman-teman atau kedah friends yang di IG Live dan di Zoom sering dengar HIFU. HIFU itu High Intensity Focus Ultrasonography, itu sebenarnya alat yang paling pertama kali keluar dan paling diyakini secara internasional adalah Ulthera. Dan bagusnya Ulthera ini ada di estetika. Ya, jadi fungsinya udah nggak abal-abal ya. Nah, ini fungsinya benar-benar untuk mengencangkan wajah, menyamarkan kerutan halus dan garis-garis halus di kulit dan mengecilkan pori-pori. Dia bisa mengangkat kulit yang sagging ke arah atas sehingga menimbulkan tampakan V-shape. Jadi dia ini sebenarnya metodenya ya, Dokter Dias, dia itu menembakkan sinar ultrasound itu ke kolagen-kolagen yang sudah retak-retak sehingga kolagennya mati, menyebabkan terjadinya neokolagenesis sehingga kulit akan lebih kencang. Ini cocok buat teman-teman kedah friends yang takut pakai suntik dan yang tanam benang kayak gitu. Next. Autoroller ini adalah teknik dengan microneedling. Jadi di ujungnya itu ada jarum-jarum kecil yang kita aplikasikan ke seluruh wajah. Bagusnya autoroller dibanding peeling biasa, dia mengaplikasikan serum tersebut sehingga memberikan perlukaan halus yang merangsang kolagen juga. Perlukaan pada kulit ini menyebabkan kulit akan mengalami proses healing atau bone healing dengan adanya fibroblast, kolagen yang datang ke sana untuk membantu healing proses. Dan dengan diaplikasikan serum tersebut akan terjadi goal yang seperti yang kita mau, karena serum dari Autoroller ini ada macam-macam, ada untuk whitening, untuk scar, untuk anti aging, itu fungsinya. Jadi dia memperbaiki tekstur kulit dan mengurangi kerutan juga. Next. Banyak jenisnya ya, Dok, ya, Autoroller ini ya, Dok. Betul. Ya. Banyak banget jenisnya dari pasiennya. Bagus juga Autoroller. Namun kalau mau lebih advance bisa dengan PRP, Dokter. Next coba. Nah, PRP atau Vampire Facial kalau terkenal di luar negeri, yang dulu pertama kali yang bikin hits itu adalah Kim Kardashian ya, Dokter, kalau tahu. Iya, nah, di Los Angeles itu pertama kali dia platelet-rich plasma itu banyak banget, booming banget, sampai di sini juga jadi booming. Apa itu sebenarnya platelet-rich plasma? Bisa di next ya, dikeluarin semua. Itu pengambilan darah dari kulit dari tubuh kita. Lalu darah itu diproses, diambil yang tinggi trombositnya atau platelet rich plasma sesuai namanya. Kenapa yang tinggi trombosit? Karena di serum yang tinggi trombosit tersebut diyakini memang memiliki banyak growth factor di dalamnya. Nah, growth factor ini yang nantinya kita aplikasikan ke muka kita. Nah, diaplikasikan dengan bantuan alat autoroller ataupun bisa kita bantu injek.
Selain di muka, platelet-rich plasma ini sudah sering dilakukan pada bidang ortopedi, pada bidang rehabilitasi untuk osteoartritis. Jadi memang sudah terpercaya ya bahwa platelet-rich plasma itu banyak faktornya untuk membantu dia regenerasi dari kulit, meningkatkan produksi kolagen juga. Jadi kalau di Denpasar ini saya sering melakukannya selain pada muka ya Dokter Dias, kita mencegah di hair loss. Jadi saya suntikkan di daerah rambut. Pada bapak-bapak yang mengalami kebotakan tipis atau pada ibu-ibu yang sudah mengalami penipisan dari rambut, saya juga memberikan platelet-rich plasma sehingga dia akan merangsang folikel rambut itu untuk menjadi lebih kuat juga. Gitu. Next. Nah, sampailah pada botox. Nah, botox injection ini saya mau menjelaskan biar nggak simpang siur karena banyak banget orang-orang, aduh dokter saya takut banget sama botox. Saya takut kalau muka saya seperti artis yang zaman dulu itu kayak jadi berubah. Nanti saya nggak bisa senyum, muka saya jadi kaku. Nah, saya akan menjelaskan bahwa yang seperti pada artis yang dulu itu, dia itu banyaknya menggunakan silikon. Itu yang menyebabkan turun. Sedangkan botox sebenarnya itu adalah suntikan untuk melemaskan otot. Awalnya dipakai untuk penyakit-penyakit saraf. Namun akhirnya digunakan juga untuk estetik karena dia itu dapat mengurangi kerutan-kerutan dinamis. Seperti yang saya bilang, kalau dokter Dias coba deh angkat alis gitu. Nah, ada nggak kerutan-kerutan gitu. Kalau ini apa namanya mengeringitkan alisnya, ada nggak kerutan-kerutannya? Nah, semakin bertambah usia, kita kan akan mengalami aktivitas ya, kayak kita kaget, nah itu kan akan mengangkat alisnya, atau kita ngitung uang, atau kita berkerut pada saat kita menyetir. Nah, kerutan-kerutan dinamis itu akan terus berkontraksi sehingga akan menyebabkan terjadinya kerutan yang statis atau kerutan yang garis-garis yang sudah stamping dia di sana, seperti di pinggir mata. Oleh karena itu, hal itulah yang saya biasanya prevent, yang saya ingin cegah. Sebelum timbulnya kerutan statis, biasanya timbul di usia 40-50, maka kita harus sudah mulai melakukan botox. Nah, kayak saya sudah mulai melakukan di usia saya yang ke-28. Karena saya memang genetiknya ada garis-garis halus yang banyak di sini. Garis-garis bukan halus ya, garis-garis nyata pada saat saya beraktivitas. Seperti itu. Botox ini saya sarankan untuk dilakukan di atas usia 21 tahun, dokter. Nah, yang paling muda 21, yang paling tua tidak ada batas usia ya. Namun memang kita lihat juga kerutannya, kalau sudah banyak yang statis, botox ini tidak bisa membantu untuk mencegah menghilangnya yang statis. Selain itu, botox juga berguna untuk mengecilkan pori-pori dan membantu untuk mencerahkan kulit wajah dengan kita pengaplikasian namanya mesobotox. Jadi botox dengan dosis yang lebih kecil bisa kita injeksi di sekitar wajah sini gitu. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh di belakang ya. Next. Nah, filler dan skin booster. Ini juga saya jelaskan. Kegunaan dari filler itu bisa untuk restoration. Restoration itu membangkitkan kembali, yaitu mengisi kembali volume wajah yang cekung agar lebih fresh dan muda. Hal ini juga bisa dilakukan untuk menyamarkan garis senyum, memperbaiki proporsi wajah. Jadi, pada pasien yang muda dengan proporsi wajah yang dagunya misalnya ke belakang ya, kurang proporsional dari hidung ke bibir ke dagu, kita tarik garis lurus, dia tidak menyentuh, maka kita bisa bantu untuk mengisi filler di dagu. Dan pada pasien yang mengalami penuaan atau yang suka merokok, bibirnya yang tipis, dia ada kerut-kerutan, kita bisa isi filler biar dia itu lebih plump, jadi lebih awet muda. Nah, dan juga pada pasien yang penuaan tadi, yang mengalami kecenderungan di bawah mata dan juga di tempel, kita bisa isi filler agar dia lebih awet muda dan juga lebih segar, tidak terlihat seperti orang capai gitu. Nah, selain filler ada juga yang namanya skin booster injection. Skin booster injection di sini itu adalah isinya juga asam hyaluronat murni. Yang asam hyaluronat murni ini saya perlu tegaskan yang kita pakai di estetika adalah asam hyaluronat murni yang sudah tervalidasi secara internasional dan juga digunakan di mancanegara ya, di Eropa dan juga di
di Amerika, karena banyak sekali sekarang filler-filler itu ya Dokter Dias yang sebenarnya tidak ada BPOM-nya. Dan juga bisa dijual dengan harga yang murah-murah, tapi isi kandungannya itu kita harus waspadai gitu. Bahaya ya dok ya, kalau Ya, sembarang. karena filler tuh ada banyak jenisnya, ada yang semi permanen, ada yang permanen. Nah, kalau yang permanen tuh bisa kayak silikon gitu loh Dokter Dias, jadi dia tuh tidak bisa didegradasi oleh tubuh. Itu yang bahaya. Dia akan tetap di sana. Kita kan nggak tahu 10 tahun ke depan gimana. Sedangkan filler yang kita gunakan itu filler yang asam hyaluronat murni. Makanya kita bilang biasanya, Ibu memang filler ini daya tahannya sekitar 4-6 bulan. Tapi pada saat Ibu touch up kedua, dia akan daya tahannya akan sekitar 6-8 bulan. Jadi memang akan terdegradasi secara total keluar dari keserap oleh tubuh kita sendiri. Jadi jangan kalau misalnya pasien datang gitu, dokter saya mau dong filler yang nggak usah touch up lagi biar murah gitu. Jadi saya nggak perlu bayar-bayar lagi. Itu tambah bahaya Dokter Dias. Kita nggak bisa tahu tuh dia akan menjadi benda asing dalam tubuh kan. Gitu. Jadi aneh gitu nanti ya dok ya bentuknya ya dok. Ya takutnya nanti ke depannya ada efek yang bahaya itu kita kan nggak tahu ya. Nah, kalau skin booster itu dia dengan sama seperti filler tapi dia non cross link. Jadi dia disuntikan ke daerah pipi, di daerah dahi bisa. Nah, dia itu membantu menyebabkan kulit jadi plump, meningkatkan kualitas kulit, mengurangi kerutan halus dan juga mengecilkan pori-pori juga. Jadi saya jujur ya Dokter Dia, saya sudah melakukan skin booster juga 3 kali, jadi bikin kayak kulitnya lebih kenyal gitu loh. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Dan juga ada yang baru namanya DNA Salmon, itu rejuran, dia juga tekniknya disuntikkan ke bawah kulit ini untuk merangsang regenerasi dan juga meningkatkan kualitas kulit. Next. Jadi kayak ada friend yang mau kulitnya kayak dokter nih, bisa langsung konsultasi ya dok ya? Nggak, bisa lebih baik kok daripada saya. Nah, bisa lebih baik tuh bahkan langsung sama dokter Julia. Ya, ini tadi skin booster juga untuk memberikan hidrasi ya. Jadi pada pasien yang kulitnya kering, cenderung kering, terus dia itu malas pakai skincare atau pengen lebih efek, lebih instan, lebih cepat, bisa dengan dilakukan skin booster injection. Lagi ada promo loh ya, Dokter Dias kalau nggak salah jadi 3,5 juta itu. Nah, lumayan tuh. Lebih hemat. Nah, ini juga ada ya treatment thread lift atau tanam benang. Pada proses penuaan akan terjadi penurunan atau jadi gravitasi yang menyebabkan struktur kulit mulai kendur dan turun ke bawah. Yang dilihat adalah daerah smile line akan semakin meningkat karena turun ke bawah seperti ini, dan juga di daerah jol akan menjadi penurunan juga, sehingga itu bisa kita bantu dengan tanam benang. Sehingga membuat wajah lebih tirus, mengencangkan kulit, dan juga benang yang ditanam itu dia akan merangsang pembentukan kolagen di sekitar benang tersebut, dan benang itu akan terdegradasi. Terdegradasi artinya akan terserap dengan sempurna oleh tubuh. Jadi jangan khawatir untuk tanam benang. Oh. Ya, saya kira sekian ya anti-aging solution-nya. Kayaknya saya ngomongnya banyak banget. Maaf ya kalau sudah pada capek dengerinnya. Dong, dok. Justru udah jelas banget dan ternyata banyak banget dok anti-aging solutions yang ada di estetika ini. Oke. Iya, jadi ya kalau yang bingung-bingung bisa tanya-tanya ya. Bisa tanya ke Dokter Dias nih, by online. Kalau yang lagi takut keluar rumah, yang PSBB. Masih PSBB nggak Dokter Dias ya? Masih di sini dok. Oke. Ya, semoga pandemi ini berlalu. Dok, boleh sedikit tanya dok terkait yang tadi ini anti-aging solutions-nya. Tadi kan ada skin booster juga, lalu juga ada laser ya doknya. Nah, boleh nggak sih dok kalau misalnya skin booster itu langsung bersamaan dengan tindakan laser dok pada waktu yang bersamaan? Oke. Dari berdasarkan penelitian sebelumnya, itu biasanya kita berikan jarak. Namun kita harus tahu dulu tindakan laser yang kita lakukan adalah laser apa, dengan kedalaman seperti apa. Karena laser ini ada banyak gelombang yang berbeda-beda. Ada banyak gelombang untuk di epidermis, ada yang di dermis seperti kayak 532, 588. Dia lebih
menembak di daerah epidermis, sedangkan 1064 dia lebih tembak daerah dermis, sedangkan ada juga spektra 1064 dia lebih menembak dengan gelombang-gelombang yang kecil yang digunakan untuk fungsi rejuvenation. Ya, jadi kalau misalnya ditanyakan seperti itu, kita kembalikan lagi laser apa yang akan kita gunakan. Karena memang ada bisa dilakukan kombinasi laser dengan skin booster pada saat yang bersamaan. Tapi ya itu harus kita pahamin sendiri fisiologis dari apa yang mau kita lakukan. Targeting terapinya seperti apa, jumlah power yang kita lakukan seperti apa, gitu. Justru saya tambahkan ya, terapi laser dengan peeling itu juga bisa disarankan dokter sekarang. Kalau dulu di pengetahuan kami kan tidak boleh karena sama-sama heat, energy base dicampur dengan kayak pengelupasan. Namun kalau lasernya rejuvenation dan ditambah dengan peeling yang soft itu malah membantu extra glowing-nya gitu. Jadi bisa sekalian ya dok ya? Ya, kita harus memperhatikan juga kondisi kulit ya pada pasien kalau udah sensitif, barrier kulitnya jelek, nah itu ada kita pelan-pelan aja, slow but sure. Baik dokter. Nah, sudah dijelaskan semua ya Kedafren ya, berbagai solusi buat Kedafren biar kulitnya kencang dan awet muda. Nah, buat Kedafren yang mungkin bingung nih pilih perawatan yang mana, yuk langsung datang aja ke klinik estetika dan langsung konsultasikan dengan dokter Angelia. Jadi nanti pasti dokter akan arahkan treatment apa nih yang sesuai, yang tepat untuk kebutuhan kulit kalian. Dan Kedafren juga nggak perlu khawatir ya, atau takut buat langsung datang ke klinik, soalnya kan di klinik estetika itu sudah ditetapkan protokol kesehatan yang ketat ya dok, dan sesuai anjuran pemerintah juga ya dok ya. Nah, boleh di-sharing dok apa saja sih protokol kesehatan yang sudah diterapkan nih oleh Estetika Dr. Afandi supaya lingkungan klinik kita nih terbebas dari virus-virus. Iya, jadi klinik kami memang sudah melakukan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Yang pertama, pada saat Kedafren datang, kita lakukan pengecekan suhu tubuh, lalu kita menyarankan penggunaan, mengharuskan penggunaan antiseptik hand sanitizer, lalu Kedafren yang memakai masker baru boleh masuk ke dalam ruangan kami. Dan juga kita menerapkan physical distancing pada ruang tunggu maupun pada ruang treatment kami. Selain itu, di ruang treatment kami memberikan disposable bedsheet. Jadi setiap pasien yang datang akan kita ganti bedsheet-nya, alas kasurnya itu kita ganti dengan yang baru. Dan ruangan-ruangan akan didisinfektan setiap 2 jam sekali. Baik kami, dokter maupun tenaga medis dan juga frontliner, kami menggunakan APD dengan lengkap. Saat ini aja saya pakai jas ini yang sudah lama banget nggak pernah dipakai ya dokter Dias, karena selama ini langsung kita cuma pakai jubah aja sama tutup pakai face shield, pakai masker seperti itu. Selain itu, saat ini kita sudah menambahkan loh sinar UVC untuk antiseptik dan juga untuk bakterisida. Virus juga mati 99%. Jadi setiap ruangan kita sterilkan dengan sinar UVC itu, dan kita juga punya air purifier yang diberikan untuk perlindungan ganda dan dengan teknologi yang bagus ini ya, sehingga Kedafren nggak mungkin parno lah, sudah bagus gitu kita punya teknologi dan protokol kesehatannya. Yuk mampir. Ayo. Iya, benar banget Kedafren. Jadi sudah banyak banget protokol kesehatan yang diterapkan, dan tadi ada perlindungan ganda juga dari air purifier, dari UVC juga. Semua itu untuk demi Kedafren semua aman dan nyaman untuk perawatan di klinik estetika. Atau untuk Kedafren yang ternyata masih belum sempat nih buat langsung datang perawatan ke klinik estetika Dr. Afandi, nggak perlu khawatir karena Kedafren juga masih bisa mendapatkan skincare yang tepat dengan melakukan konsultasi secara online melalui live video konsultasi atau foto konsultasi di website atau dari klinik estetika mobile apps. Dan asiknya lagi nih, konsultasinya gratis loh Kedafren. Gratis, itu buat emak-emak itu langsung telinganya besar itu gratis. Nah, itu paling penting ya dok ya, kapan lagi nih konsul sama dokter terus gratis. Nah, jadi Kedafren bisa banget sekarang konsultasi dari mana saja dan kapan saja melalui estetika mobile apps ini.
Jadi buat kedafren yang merasa udah mulai memiliki timbul nih berbagai permasalahan kulit seperti mulai muncul garis halus atau kerutan atau kulitnya kendur, sebaiknya segera diatasi ya dok ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena kalau misalnya tidak segera diatasi, malah bisa membuat permasalahan tersebut jadi lebih sulit lagi untuk ditangani. Bahkan lebih parahnya lagi bisa memicu timbulnya permasalahan kulit yang baru. Pasti nggak mau kan? Jadi langsung aja yuk, cus datang perawatan ke Estetika Dr. Afandi. Karena mumpung banget nih sekarang lagi banyak sekali penawaran yang menarik yang sebentar lagi akan aku sharing buat kedafren semua. Kepo kan apa saja? Nah, kepo nggak dok? Kepo. Kepo. Apa tuh kepo? Pasti diskon ini ya dokter ya? Nah, pasti dok. Buat kedafren semua, apa sih yang nggak diskon? Buat dokternya juga ya? Iya. Sebentar dok, saya siapkan dulu PowerPoint-nya. Jadi bagi kedafrens yang belum ngupload, belum mendownload, bisa ya download aplikasi Estetika, di-download dari Play Store. Dia banyak banget treatment-treatment yang bisa kita lakukan di sana dan juga pembelian skin product. Sambil kita tunggu. Betul banget tuh kedafren. Dan ini dia adalah Klinik Estetika Special Offers. Jadi kepo itu singkatan dari ini, Klinik Estetika Special Offers. Kreatif banget ya. Nah, jadi kepo ini adalah perawatan khusus buat kedafren semua yang mau melakukan perawatan kulit dengan hemat. Kepo hari ini terbagi dua nih kedafren. Jadi ada Estetika Treatment Card dan promo khusus estetika buat kedafren yang ada di Denpasar. Nih, berbahagialah buat kedafren semua yang lagi di Denpasar, yang tinggalnya di Denpasar, kalian bisa langsung mendapatkan promo khusus di Estetika Dr. Afandi Denpasar. Caranya hanya dengan yang pertama, yaitu kedafren buat kedafren yang menyaksikan lewat Instagram dan Facebook, kamu bisa langsung screenshot live Skin Talk hari ini sekarang juga, dan nanti tinggal ditunjukkan saja bukti screenshotnya ke kasir Estetika Dr. Afandi untuk melakukan redeem promo. Dan cara yang kedua, buat kedafren yang join di Zoom, ini lebih gampang lagi nih kedafren. Jadi kedafren tinggal tunjukkan saja nama, nomor telepon, dan ataupun alamat email kalian langsung ke kasir di Estetika Dr. Afandi Denpasar yang kalian gunakan saat registrasi Skin Talk via Zoom ini. Lalu, apa saja sih promo buat kedafren yang di Denpasar nih? Nah, yuk, daripada penasaran, langsung aja kita intip. Jadi, promo yang pertama nih ada auto roller. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter ya, auto roller ini bisa untuk salah satu solusi anti-aging buat kedafren semua. Diskonnya sekarang lagi 20%. Lalu juga bisa diskon 20% untuk perawatan brightening injection. Lalu juga ada intensive glowing infusion yang diskonnya 20%. Dan ini heboh banget nih, free radio frekuensi buat yang cabi-cabi ini bisa meniruskan. Baru tahu ini ada promo ini ya dokter, nanti bisa kita pakai ya. Iya bisa juga ya dok ya. Menghilangkan double chin, lalu juga menyamarkan keriput dan garis halus, lalu menghilangkan kantung mata. Dan kapan lagi nih free radio frekuensi. Lalu buat kedafren yang di luar Denpasar, nggak perlu khawatir, jadi ada Estetika Treatment Card. Estetika Treatment Card ini bisa kedafren dapatkan dan ditukarkan untuk mendapatkan treatment dengan harga yang miring, dengan harga yang hemat. Jadi dari harga dimulai dari harga 199.000 saja, dan hematnya itu bisa sampai sekitar 12 juta, dok. Banyak banget ya. Nah, ini ada namanya cantik-cantik nih, sesuai buat kedafren yang mau cantik. Ada Amethyst Treatment Card, lalu ada Beryl Treatment Card, ada Citrine, ada Diamond, lalu Emerald Treatment Card, ada Fluoride,
ada garnet, hematite, incarose. Nah ini ada yang baru nih Kedafren. Nah ini yang sekarang dinanti dari kapan hari dokter? Nah ini ada jet treatment card, lalu ada kyanite, ada lemon quartz, moonstone, dan nephrit. Ini dia estetika treatment card yang bisa Kedafren gunakan untuk mendapatkan perawatan yang hemat. Selain itu masih ada banyak loh promo-promo lain dari Estetika Solutions. Dengan Estetika Treatment Card tadi, buat lebih lengkapnya, Kedafren bisa langsung cek aja di website kita, www.klinikestetika.com pada bagian promo. Atau bisa juga sering-sering cek, keep update di sosial media kita di @klinikestetika di Instagram, atau bisa juga langsung aja telepon ke cabang terdekat dari rumah kalian. Jadi ayo buat Kedafren yuk langsung cus aja ke Estetika Dr. Afandi. Dan buat Kedafren yang sedang menyaksikan dari Instagram dan dari Facebook, jangan lupa di screenshot ya sekarang juga ya. Nanti tunjukkan foto-foto kita yang cantik-cantik ya dok ya. Ini ya dokter. Jadi malu sendiri. Oke deh. Buat Kedafren yang tempat tinggalnya jauh dari Denpasar, tadi juga sudah dijelaskan ya ada Estetika Treatment Card. Dan Estetika Dr. Afandi akan ada punya berbagai promo di kota-kota kalian. Jadi jangan sampai ketinggalan Skin Talk episode selanjutnya ya. Oke dokter, kita sudah tiba waktunya nih di sesi pertanyaan dokter. Akan saya bacakan 2 pertanyaan terbaik dari Kedafren yang sekaligus nanti menjadi pemenang untuk mendapatkan eksklusif tote bag gratis dari Estetika. Pertanyaan yang pertama dari Kak Anita Susanti, dok. Sore dokter, apakah benar jika tidak bersih saat menghapus riasan make up sebelum tidur dapat membuat kulit wajah menjadi keriput dan kendur? Silakan dokter. Akan saya jawab ya. Terima kasih Kak Anita Susanti sudah menanyakan make up atau segala hal yang menempel pada kulit itu adalah benda asing. Jadi apabila tidak dihapus dengan sempurna, maka benda asing ini akan menutup pori-pori di kulit kita. Pori-pori di kulit kita ini selain sebenarnya dari luar terlihatnya kayak jelek, berlubang-lubang itu, yaitu menyebabkan terjadinya pertukaran udara. Nah, dan juga oksigen yang diperlukan oleh kulit kita itu akan membantu kulit kita ini lebih bagus kondisinya dan juga akan membantu kulit kita lebih sehat. Sehingga apabila make up tidak dihapus dengan bersih, maka jelas sekali akan menimbulkan terjadinya keriput ataupun tekstur kulit yang tidak baik, akan muncul kayak komedo dan juga terutama di daerah mata ya kalau keriput. Nah, kalau make up itu dia terlalu tebal dan juga dia kayak berat bagi kulit kita, dia akan membantu terjadinya kulit kendur dan juga keriput. Itu sih dari saya, Dokter Dias. Ada yang mau tambahkan? Sudah cukup jelas ya, dokter. Oke, saya bacakan pertanyaan yang kedua ya, dok. Dari Kak Priscilia Sarah Permadi. Selamat siang, dokter. Mohon izin bertanya. Saat ini saya berusia 30 tahun. Kulit tipe kulit yang kering, mudah berjerawat, muncul kerutan pada area bawah mata dan kusam. Apakah ada tips dan trik untuk perawatannya dan membuat untuk terlihat lebih glowing dan menghilangkan kerutan tersebut, dokter? Silakan, dokter. Oke, terima kasih Kak Priscilia Sarah Permadi. Pertama-tama umurnya 30 tahun ya, dan kulitnya kering tapi berjerawat. Nah, kondisi kering dan berjerawat ini sekarang lebih sering loh terjadi, terutama dengan penggunaan masker ya. Jadi kulitnya kering dan berjerawat. Kalau dari saya, yang saya sarankan adalah pertama kita mengobatin jerawatnya dengan tindakan seperti facial atau peeling atau auto roller, kita lihat atau injeksi akne, kita obatin dulu jerawatnya karena jerawat kan ada banyak macam ya. Kalau komedonal kita obatin dengan ekstraksi dengan facial itu dan ditambahin dengan auto roller.
Kalau misalnya kulitnya lebih jerawatnya lebih ke arah kistik-kistik atau yang besar-besar, saya lebih sarankan peeling atau injeksi. Setelah kita obatin jerawatnya sehingga terkontrol dengan bantuan skincare kita pastinya dan juga cleansing kita, nanti kita akan mengobati area kerutan-kerutan yang kusam. Kalau pada pasien yang ingin kulitnya glowing dan menghilangkan kerutan serta mengurangi kusam, saya lebih sarankan injeksi skin booster yang tadi saya bilang. Jadi skin booster itu dilakukan pengaplikasian bius dengan krim, lalu nanti asam hyaluronat itu akan kita injeksikan di wajah pasiennya, wajah Kak Priscilia ya misalnya. Lalu besok sekitar 2 harian dia sudah mulai tampak glowing, kenyal, kerutannya juga berkurang, keringnya berkurang banget pastinya ya. Akan menyebabkan hidrasi kulit dengan baik. Itu saran saya buat Kak Priscilia. Mampir ya. Nah, itu dia sarannya ya dari Dr. Angelia. Baik, dokter, terima kasih sudah menjawab 2 pertanyaan. Kita ucapkan selamat dulu ya buat Kak Anita Susanti dan Kak Priscilia Sarah Permadi. Oke, selamat untuk pertanyaan yang terpilih. Kalian berhak mendapatkan eksklusif tote bag. Untuk friend yang belum beruntung, jangan khawatir karena masih akan ada kesempatan lagi untuk mendapatkan hadiah menarik di Skitalk episode selanjutnya. Nah, sehubung Dr. Angelia sudah selesai nih menjawab pertanyaan dari friend, itu artinya kita juga sudah berada di penghujung acara nih friend. Sebelum pamit, kita punya quotes yang dikutip dari George Burns. Saya mau bacakan quotes nih friend. You cannot help getting older, but your skin don't have to get old. Yang artinya, Anda tidak dapat menahan bertambah tua, tapi kulit Anda tidak harus menjadi tua. Meskipun umur kita tetap bertambah tua, tetapi estetika Dr. Afandi bisa membantu kulit friend tetap kencang dan tampak awet muda. Jadi, yuk segera melakukan perawatan di estetika Dr. Afandi. Baik, terima kasih banyak ya Dr. Angelia atas waktunya. Dan sudah banyak sekali nih pengetahuan yang telah di-share hari ini. Sama-sama, Dr. Dias. Dan terima kasih juga untuk friend yang sudah menyaksikan Skitalk episode 30 ini sampai habis. Saya dan Dr. Angelia pamit undur diri dulu ya friend. Sampai jumpa di Skitalk episode selanjutnya. Selamat sore, Dr. Angelia. Sore, bye-bye friends. Terima kasih.